Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 439, Bakso 3. Yun Feng telah meminta 3 tempat sebelumnya, dan dia meminta 3 tempat lagi. Kedua keluarga itu tidak terlalu senang, dan ingin dia mengambil lebih banyak, tetapi Yun Feng menolak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa mencoba mencari ahli dengan cara lain. Kekaisaran Feng Yun jelas tidak memiliki ahli sebanyak kekaisaran lain, sehingga tidak akan mendapatkan banyak harta dalam eksplorasi. Secara alami, Yun Feng punya rencana tentang 3 tempat. Ayahnya tidak bisa ikut. Dia harus tinggal dan mengawasi keluarga Yun. Kulanyi akan pergi bersamanya. Paman Genit sepertinya tidak akan pergi. Dia akan menjadi salah satu temannya juga. Dia tidak serakah seperti naga lainnya. Adapun kakaknya dan Mu Xiaojin, mereka pasti akan ikut juga. Ada 2 bulan lagi sampai penjelajahan peninggalan para dewa. Setiap negara melakukan persiapan, berharap menjadi pemenang terbesar dalam eksplorasi. Yun Feng telah mengirim kumpulan senjata 9 lubang ke tim mercenari Maple Merah, yang bersemangat dan bangga dengan kemampuan wanita mereka lagi. Zhao Mingqi dan Wang Ming bahkan berterima kasih kepada keluarga Yun atas senjata tingkat komandan yang mereka terima, dan menjadi lebih setia. Zheng Ran benar-benar ahli. Dia tidak terlalu bersemangat setelah menerima senjata level komandan Yun Feng. Dia hanya mengangguk dan memujinya. Yun Feng benar-benar wanita muda yang luar biasa. Tidak ada jenius lain di benua timur yang bisa dibandingkan dengannya atau mencapai apa yang dia lakukan. Yun Feng mengobrol sebentar dengan Zheng Ran. Zheng Ran tahu tentang peninggalan para dewa juga, dan memberi Yun Feng beberapa pengingat. Dia menerima mereka semua dengan senyuman. Semuanya telah berakhir. Di sekolah sihir masang, Yun Feng dan Yun Sheng masih pelajar. Wakil kepala sekolah tidak peduli dengan apa yang terjadi. Ted juga menunggu mereka kembali. Yun Feng bermaksud menghabiskan 2 bulan di rumah untuk meningkatkan keahliannya dalam menggabungkan elemen. Kulanyi dan Ao Jin berlatih dalam pengasingan, begitu pula Yun Sheng dan Mu Xiaojin. Yun Feng tersenyum. Dia tentu bukan satu-satunya orang yang tidak rajin. Di kamar Yun Feng di rumah Yun, Bakso duduk di sebelah Yun Feng, dan tidak bersandar di bahunya seperti biasa. Itu memutar matanya yang besar dengan rasa ingin tahu dan menatapnya. Pada saat ini, di tangan Yun Feng, 2 bola cahaya yang terbuat dari elemen seukuran buah anggur, satu berwarna merah cerah dan lainnya berwarna biru lembut, sedang melompat. Baru-baru ini, Yun Feng telah mencoba berbagai kombinasi elemen. Setiap kombinasi dari 2 elemen memiliki efek yang mengejutkan. Dia hampir meledakkan kamarnya beberapa kali secara tidak sengaja. Bakso dengan cerdas menjaga jarak darinya karena elemen mengenainya selama salah satu kecelakaan fusi. Meskipun tidak benar-benar terluka, ia masih cukup marah, dan merasa kasihan dengan bulunya yang halus dan lembut, yang membuatnya terlihat seperti hewan peliharaan mewah yang hanya mampu dibeli oleh orang kaya. Tentu saja, bakso memang hewan peliharaan yang mewah. Bagaimanapun, makanannya adalah biji tingkat tinggi dan pamungkas. Ini adalah upaya terbaru Yun Feng. Apa yang akan terjadi jika elemen api dan elemen air, yang berlawanan satu sama lain, bergabung? Ada banyak kombinasi elemen, yang memperluas spektrum mantra Yun Feng. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba menggabungkan elemen yang berlawanan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Kedua jenis energi tidak memiliki banyak energi, dan Yun Feng hanya menguji. Dia bisa mengurusnya jika terjadi kecelakaan. Menenangkan dirinya, Yun Feng perlahan menekan elemen di tangannya satu sama lain. Bakso bergerak lebih jauh ke samping dan mengedipkan mata, seolah siap untuk lari. Yun Feng meliriknya tanpa daya dan mengenai elemen di tangannya. Penolakan dan perlawanan. Itulah perasaan yang Yun Feng rasakan setiap kali dia menggabungkan elemen. Namun, penolakan dan perlawanan kali ini lebih besar dari sebelumnya. Air dan api sama sekali tidak cocok. Secara alami, penolakan mereka satu sama lain jauh lebih kuat dari sebelumnya. Fusi lebih sulit dari sebelumnya. Itulah yang ada di pikiran Yun Feng. Meskipun kedua elemen itu hanya seukuran buah anggur, mereka menyebabkan rasa sakit yang jelas pada tangan dan bahkan lengannya yang hanya dia rasakan ketika dia menggunakan teknik pamungkas. Dia menatap telapak tangannya, di mana kedua bola elemen itu mengaum dan dengan gila-gilaan menolak satu sama lain. Dia mengertakkan gigi dan menekan lebih keras, mencoba membuat elemen-elemen itu saling menerima.
Nyeri. Rasa sakit yang luar biasa datang dari tangannya. Keringat menetes dari dahi Yun Feng. Bola elemen tidak patuh seperti biasanya. Mereka masih melawan, seolah-olah mereka tidak akan membungkuk tidak peduli bagaimana Yun Feng mencoba. Nak, tutup matamu. Suara leluhur bergema di kepala Yun Feng. Dia langsung menutup matanya, dan menemukan dirinya di tengah kegelapan. Seketika, elemen yang dia pegang di tangannya ditampilkan di depan matanya. Semuanya tampak berbeda. Energi unsur yang sebelumnya berbentuk bola terpotong-potong di dunia gelap. Itu berubah menjadi bintik-bintik melompat dan berguling di mata Yun Feng. Bintik-bintik elemen berkumpul dan melawan elemen yang berada di alam yang berbeda. Yun Feng mengamati dengan cermat, dan tiba-tiba punya ide. Jika dia mengacak-acak titik elemen dan kemudian mengaturnya kembali, mencegahnya berkumpul, kekuatan mental Yun Feng dikumpulkan menjadi tangan tak terlihat, mengganggu titik terkonsentrasi elemen seperti yang dia rencanakan. Bintik-bintik merah dan biru yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia gelap dalam kekacauan setelah mereka diacak. Tangan raksasa kekuatan mental dengan cepat menyatukan titik-titik elemen dan mengatur ulang elemen yang berbeda. Meskipun kekuatan penolakan tetap ada, itu tidak sekuat saat mereka dikumpulkan, dan hanya bisa digunakan oleh Yun Feng. Bab 440, Bakso, 4. Oke, Yun Feng tiba-tiba membuka matanya, dan melihat semua yang ada di ruangan itu lagi. Dia perlahan membuka tangannya, dan menemukan bahwa dua jenis elemen yang telah menolak satu sama lain sudah menyatu dengan sempurna. Warna merah dan warna biru terjalin, dan itu tampak seindah permata yang cemerlang. Yun Feng telah memahami elemen sekering, dan menemukan kuncinya beberapa saat sebelumnya. Energi unsur yang menyatu sempurna di tangannya tiba-tiba menggigil. Yun Feng menjadi cemas, dan tahu itu buruk. Elemen yang menyatu sudah akan meledak. Dia tidak punya waktu untuk membubarkan mereka. Jika meledak, maka keluarga Yun pasti akan hancur. Swoosh! Sesuatu melintas melewati Yun Feng, yang merasa bahwa benda hangat telah mendarat di tangannya. Dia melihat lagi, hanya untuk menemukan bahwa bakso telah membuka mulutnya dan menelan campuran energi unsur. Bakso, raung Yun Feng, tapi dia tidak punya waktu untuk menghentikan bakso lagi. Dia hanya bisa melihatnya menelan bola elemen yang menyatu yang memancarkan gelombang energi menakutkan. Detik berikutnya, tubuh berbulu bakso mengembang seperti balon. Yun Feng bahkan mendengar ledakan di perutnya. Namun, tubuh bakso perlahan-lahan ditarik kembali setelah pemuaian, seolah-olah udara di dalam balon telah bocor. Itu membuka mulutnya, dan menyemburkan gelombang energi yang tersisa. Melihat itu, Yun Feng segera meraih lehernya dan meletakkannya di depannya. Apa kamu baik-baik saja? Yun Feng memeriksa bakso dan meremas perutnya. Dia cukup takut. Hewan peliharaannya benar-benar cukup berani untuk memakan semuanya. Bagaimana jika itu meledak karena energi yang berlebihan? Bakso mengedipkan mata dan menatap Yun Feng dengan menyedihkan. Itu juga menepuk punggung tangan Yun Feng dengan ekornya, dan memanggilnya. Yun Feng hanya bisa memasang senyum tak berdaya, dan menjentikkan dahi bakso dengan berat. Jangan lakukan itu lagi. Mengerti. Jentikan itu agak menyakitkan, dan bakso memandang Yun Feng dengan agak menyedihkan. Yun Feng merasa mustahil untuk menutup mata terhadap kelucuannya. Dia mengeluarkan biji pamungkas yang berkilauan. Melihat itu, bakso menangis dengan mata bersinar. Yun Feng memasukkan biji pamungkas ke dalam mulutnya, dan dia menyipitkan matanya dengan penuh kepuasan. Yun Feng menepuk dahi bakso. Bakso sedang bersenang-senang makan makanan. Menempatkannya di bahunya, Yun Feng berjalan keluar. Dia telah membebaskan Little Fire dan Lan Yi. Mereka tidak tinggal bersamanya sepanjang waktu dan dia tidak pernah menahan mereka. Tidak masalah bahkan jika mereka pergi jauh. Bagaimanapun, mereka selalu bisa menjangkau satu sama lain melalui komunikasi telepati. Suara retakan datang dari mulut bakso. Itu adalah suara biji pamungkas yang digiling oleh giginya yang tajam. Itu bergoyang-goyang sesekali, menyentuh wajah Yun Feng sambil menikmati makanannya. Ao Jin telah kembali ke klan naga. Sebagai pemimpin klan, dia tentu tidak bisa meninggalkannya. Masalah Yun Feng sebagian besar telah diatasi. Dia akan kembali ketika penjelajahan relik para dewa dimulai. Yun Feng melirik kamar lain. Rumah Yun telah diperluas sedikit. Lagi pula, bukan hanya dia dan kakaknya yang tinggal di sini lagi. Ada juga Kulanyi dan Mu Xiaojin, tetapi kamar mereka berdua ditutup.
Yun Feng tersenyum dan berjalan ke ruang kerja. Dia berharap bertemu ayahnya di ruang kerja, tetapi Yun Jing tidak ada di sana. Yun Feng baru saja keluar dari ruang kerja ketika dia mendengar suara dari aula. Paman Yun, apakah Yun Seng ada di sini? Yun Feng mengerutkan kening dan berjalan ke sudut aula, mengamati gadis yang baru saja masuk. Dia adalah seorang gadis muda dan bersemangat yang mungkin berusia sekitar 18 tahun. Dia suka tersenyum, dan ada dua lesung pipi di pipinya setiap kali dia tersenyum. Meskipun dia tidak terlalu cantik, senyumnya membuatnya cukup menarik. Sayangnya, Seng sedang berlatih di pengasingan, jawab Yun Jing. Tamu itu menghela napas kecewa. Yun Seng cukup populer. Semua gadis yang belum menikah di kota Chunfeng mengunjungi keluarga Yun dan berharap bisa berteman dengannya. Banyak keluarga yang telah pindah ke kota Chunfeng dari tempat lain juga memperhatikan Yun Seng. Meskipun Yun Seng tampan dan kuat, dia tidak pernah sepopuler ini. Keluarga-keluarga itu punya rencana mereka sendiri. Keluarga Yun berbeda dari sebelumnya. Identitas dan posisinya telah naik ke tingkat yang baru. Kota Chunfeng sudah menjadi daerah mandiri, dan di satu sisi sudah menjadi kerajaan. Mustahil bagi mereka untuk menikahi putri keluarga Yun, tetapi putra keluarga Yun tentu tidak akan menemukan istri yang lebih kuat darinya, bukan? Jadi, Yun Seng menjadi menantu yang paling ideal dari semua keluarga itu. Para gadis juga mengaguminya. Lagi pula, dia cukup tampan. Untungnya, Yun Seng telah berlatih di pengasingan. Jika tidak, ambang batas rumah Yun akan diratakan oleh para pengunjung. Gadis itu berbicara dengan Yun Jing sebentar, dan sepertinya tidak mau pergi. Yun Jing merasa tidak pantas untuk menyuruhnya pergi begitu saja. Yun Feng menyaksikan dengan rasa ingin tahu dari sudut. Tanpa diduga, suara Yun Seng datang dari halaman. Ayo jalan-jalan hari ini. Kamu belum benar-benar mengunjungi kota ini, kan? Yun Feng melihat ke sana, dan menemukan bahwa kakaknya dan Xiao Jin sedang berbicara dan tersenyum. Sepertinya kakaknya sedang mengajak Xiao Jin jalan-jalan. Yun Feng tersenyum. Bukankah kakaknya dan Xiao Jin pasangan yang sempurna? Dia pasti tidak akan memberikannya kepada wanita lain dengan mudah. Kakak Yun. Gadis, yang telah duduk dengan mantap di aula, bangkit dan berlari ke arah Yun Seng begitu dia mendengar suaranya, seolah-olah dia akan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Yun Seng menghindar dengan gesit, dan tersenyum pada wanita yang bersemangat itu. Nona, siapa kamu? Apakah kita saling mengenal? Bab 441, Masa Lalu Ge Yuan, 1. Wanita itu, yang gagal melompat ke pelukan Yun Seng, cemberut di pipinya dan memelototi Mu Xiaojin. Dia akan mendekati Yun Seng lagi, ketika dia pindah ke samping dan berkata, Nona, tolong berdiri di sana sementara kita berbicara. Wanita itu memasang senyum menawan. Saudara Yun, saya Li Yunzu, dari keluarga Li. Kau tidak mengingatku. Dia mengedipkan mata dengan cepat, mencoba memohon kepada Yun Seng, tetapi Yun Seng hanya merasa mual, karena Nona Li mengedipkan mata begitu cepat seolah-olah matanya kram. Mu Xiaojin telah cemas sejak Nona Li tiba. Dia entah bagaimana mencengkeram lengan baju Yun Seng. Yun Seng hanya berbalik dan tersenyum pada Mu Xiaojin dengan lembut tanpa melakukan apapun. Yah, Nona Li, kurasa kita tidak saling mengenal, kata Yun Seng dengan emosi yang baik. Nona Li cemberut pipinya lagi. Melihat Mu Xiaojin memegang lengan baju Yun Seng, dia meraung, kamu berasal dari keluarga mana? Apakah kamu tidak malu tinggal di rumah Yun sebagai wanita yang belum menikah? Mu Xiaojin menjadi pucat, dan Yun Seng tiba-tiba memasang ekspresi serius. Nona Li, menurut Anda siapa Anda untuk meneriaki orang-orang dari keluarga Yun? Nona Li sedikit bingung. Dia memelototi Mu Xiaojin. Orang-orang dari keluarga Yun. Apakah kamu? Nona Li Yunzu, tolong jangan datang lagi. Kamu tahu apa maksudku? Yun Feng berjalan keluar dari sudut, dan menatap Li Yunzu dengan dingin. Lin Yunzu sangat pucat sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia tergagap dan terhuyung mundur. Meskipun dia belum pernah bertemu Yun Feng sebelumnya, dia mengenalinya dengan mudah. Li Yunzu menggigil, dan berlari sambil menangis, menggigit bibirnya. Melihat pemandangan itu, Yun Jing menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan pergi juga. Yun Feng dan Yun Seng sedang berdiri di halaman. Mu Xiaojin tampak tidak sehat. Dia berdiri diam, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Xiaojin,
Yun Feng dengan lembut memanggilnya. Yun Seng meletakkan tangannya di dahi Mu Xiaojin, dan Mu Xiaojin akhirnya kembali ke dirinya sendiri. Ah, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Dia berhasil tersenyum, tapi itu jelas tidak tulus. Yun Feng tahu bahwa dia merindukan Mu Changhai yang sudah mati. Yun Feng meraih tangan dingin Mu Xiaojin. Kami akan membuat Changhai kembali. Percaya padaku. Mu Xiaojin tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, dan mengangguk. Melihat ekspresi Mu Xiaojin, Yun Seng menjadi sangat khawatir. Waktu menunggu berlalu dalam sekejap mata. 10 hari sebelum tanggal eksplorasi yang disepakati ketiga kerajaan, Ao Jin kembali dari klan naga. Dia tampak sangat gelisah ketika dia kembali. Pasti ada banyak masalah di klan naga. Kulanyi telah mengakhiri pelatihannya dalam pengasingan. Dia bahkan lebih lengket pada Yun Feng daripada sebelumnya, seolah-olah dia sangat merindukannya. Mu Xiaojin tidak dalam suasana hati yang baik sejak hari itu. Meskipun dia berusaha untuk tidak menunjukkannya, Yun Feng dan Yun Seng sama-sama cukup tertarik untuk merasakannya. Keduanya tidak mengatakan apa-apa padanya, dan berpura-pura tidak tahu. Keluarga De dan keluarga Sang telah memberitahu Yun Feng untuk berkumpul di Geiyuan. Menerima pesan itu, Yun Feng mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya dan pergi ke Geiyuan. Setelah mereka tiba di Geiyuan, keluarga De dan keluarga Sang menyambut mereka dengan hangat. Delan dan Sang Lian mengunjungi Yun Feng saat mereka menetap. Kedua keluarga diperiksa dan diseimbangkan di Kekaisaran Feng Yun pada saat ini, dan Yun Feng menikmati posisi khusus. Meskipun usia mereka terpaut jauh, mereka menganggap satu sama lain sebagai teman sebaya. Tidak ada orang lain di usia Yun Feng akan memiliki hak istimewa itu. Pada saat ini, mereka sedang duduk di sebuah ruangan mendiskusikan eksplorasi relik. Apakah kamu sudah memutuskan para penjelajah? Tanya Yun Feng dengan santai. Baik Delan dan Sang Lian tertawa kecil. Yun Feng, kamu tahu bahwa keluarga kita tidak memiliki banyak ahli. Kami akan senang jika kami memiliki seorang jenius seperti Anda, jawab Delan sambil tersenyum. Yun Feng hanya tersenyum. Tidak sulit membayangkan para penjelajah dari kedua keluarga itu hanya akan memperjuangkan kepentingan keluarganya sendiri. Terlepas dari 3 tempatmu, kami membagi 7 tempat kami dengan 3 keluarga yang dapat dipercaya, yang menempati peringkat teratas di Kekaisaran Feng Yun, tapi tentu saja, bantuanmu akan sangat penting bagi mereka di relik. Yun Feng tersenyum. Aku akan senang untuk itu. Berapa banyak penjelajah yang akan dikirim oleh ketiga keluarga itu? Petik 2. Masing-masing dari 3 keluarga lainnya akan mengirim 1. Mereka akan lebih patuh jika diberi imbalan atas kesetiaannya, kata Delan sambil tersenyum. Yun Feng mengangguk. Kedua keluarga diplomatik itu cukup pintar untuk tidak memonopoli kepentingan, tetapi mereka juga tidak berbagi banyak. Mereka masih akan menjadi pemenang yang lebih besar. 10 penjelajah itu berasal dari banyak keluarga. Akan sulit untuk menyatukan mereka. Yun Feng mengerutkan kening, tapi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Apa yang dia inginkan jauh melampaui level mereka. Aku ingin tahu, bagaimana kamu mempersiapkannya? Tanya Sang Lian ragu-ragu. Yun Feng adalah landasan terbesar Kekaisaran Feng Yun. Tim Kekaisaran Feng Yun memang tidak bersatu seperti kekaisaran lain. Sulit untuk mengatakan apa yang mungkin terjadi pada akhirnya. Jangan khawatirkan aku. Anda harus memberi penjelajah lain lebih banyak barang penyelamat, sehingga mereka tidak akan menahan saya. Yun Feng melirik kedua orang tua itu dengan dingin. Dia bisa membantu mereka mendapatkan sesuatu, tapi tentu saja tidak semuanya. Ya, tentu saja, kamu benar. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu kami. Kata Sang Lian cepat dengan senyum patuh. Yun Feng melambaikan tangannya. Mereka tidak mungkin memberikan apa yang dia butuhkan. Aku akan kembali. Bab 441, Masa Lalu Geiyuan 1. Wanita itu, yang gagal melompat ke pelukan Yun Seng, cemberut di pipinya dan memelototi Mu Xiaojin. Dia akan mendekati Yun Seng lagi, ketika dia pindah ke samping dan berkata, Nona, tolong berdiri di sana sementara kita berbicara. Wanita itu memasang senyum menawan. Saudara Yun, saya Li Yunzu, dari keluarga Li. Kau tidak mengingatku. Dia mengedipkan mata dengan cepat, mencoba memohon kepada Yun Seng, tetapi Yun Seng hanya merasa mual, karena Nona Li mengedipkan mata begitu cepat seolah-olah matanya kram. Mu Xiaojin telah cemas sejak Nona Li tiba.
Dia entah bagaimana mencengkeram lengan baju Yun Seng. Yun Seng hanya berbalik dan tersenyum pada Mu Xiaojin dengan lembut tanpa melakukan apapun. Yah, Nona Li, kurasa kita tidak saling mengenal, kata Yun Seng dengan emosi yang baik. Nona Li cemberut pipinya lagi. Melihat Mu Xiaojin memegang lengan baju Yun Seng, dia meraung, kamu berasal dari keluarga mana? Apakah kamu tidak malu tinggal di rumah Yun sebagai wanita yang belum menikah? Mu Xiaojin menjadi pucat, dan Yun Seng tiba-tiba memasang ekspresi serius. Nona Li, menurut Anda siapa Anda untuk meneriaki orang-orang dari keluarga Yun? Nona Li sedikit bingung. Dia memelototi Mu Xiaojin. Orang-orang dari keluarga Yun. Apakah kamu? Nona Li Yunzu, tolong jangan datang lagi. Kamu tahu apa maksudku? Yun Feng berjalan keluar dari sudut, dan menatap Li Yunzu dengan dingin. Lin Yunzu sangat pucat sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia tergagap dan terhuyung mundur. Meskipun dia belum pernah bertemu Yun Feng sebelumnya, dia mengenalinya dengan mudah. Li Yunzu menggigil, dan berlari sambil menangis, menggigit bibirnya. Melihat pemandangan itu, Yun Jing menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan pergi juga. Yun Feng dan Yun Seng sedang berdiri di halaman. Mu Xiaojin tampak tidak sehat. Dia berdiri diam, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Xiaojin, Yun Feng dengan lembut memanggilnya. Yun Seng meletakkan tangannya di dahi Mu Xiaojin, dan Mu Xiaojin akhirnya kembali ke dirinya sendiri. Ah, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Dia berhasil tersenyum, tapi itu jelas tidak tulus. Yun Feng tahu bahwa dia merindukan Mu Changhai yang sudah mati. Yun Feng meraih tangan dingin Mu Xiaojin. Kami akan membuat Changhai kembali. Percaya padaku. Mu Xiaojin tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, dan mengangguk. Melihat ekspresi Mu Xiaojin, Yun Seng menjadi sangat khawatir. Waktu menunggu berlalu dalam sekejap mata. 10 hari sebelum tanggal eksplorasi yang disepakati ketiga kerajaan, Ao Jin kembali dari klan naga. Dia tampak sangat gelisah ketika dia kembali. Pasti ada banyak masalah di klan naga. Kulanyi telah mengakhiri pelatihannya dalam pengasingan. Dia bahkan lebih lengket pada Yun Feng daripada sebelumnya, seolah-olah dia sangat merindukannya. Mu Xiaojin tidak dalam suasana hati yang baik sejak hari itu. Meskipun dia berusaha untuk tidak menunjukkannya, Yun Feng dan Yun Seng sama-sama cukup tertarik untuk merasakannya. Keduanya tidak mengatakan apa-apa padanya, dan berpura-pura tidak tahu. Keluarga De dan keluarga Sang telah memberitahu Yun Feng untuk berkumpul di Geiyuan. Menerima pesan itu, Yun Feng mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya dan pergi ke Geiyuan. Setelah mereka tiba di Geiyuan, keluarga De dan keluarga Sang menyambut mereka dengan hangat. Delan dan Sang Lian mengunjungi Yun Feng saat mereka menetap. Kedua keluarga diperiksa dan diseimbangkan di Kekaisaran Feng Yun pada saat ini, dan Yun Feng menikmati posisi khusus. Meskipun usia mereka terpaut jauh, mereka menganggap satu sama lain sebagai teman sebaya. Tidak ada orang lain di usia Yun Feng akan memiliki hak istimewa itu. Pada saat ini, mereka sedang duduk di sebuah ruangan mendiskusikan eksplorasi relik. Apakah kamu sudah memutuskan para penjelajah? Tanya Yun Feng dengan santai. Baik Delan dan Sang Lian tertawa kecil. Yun Feng, kamu tahu bahwa keluarga kita tidak memiliki banyak ahli. Kami akan senang jika kami memiliki seorang jenius seperti Anda, jawab Delan sambil tersenyum. Yun Feng hanya tersenyum. Tidak sulit membayangkan para penjelajah dari kedua keluarga itu hanya akan memperjuangkan kepentingan keluarganya sendiri. Terlepas dari 3 tempatmu, kami membagi 7 tempat kami dengan 3 keluarga yang dapat dipercaya, yang menempati peringkat teratas di Kekaisaran Feng Yun, tapi tentu saja, bantuanmu akan sangat penting bagi mereka di relik. Yun Feng tersenyum. Aku akan senang untuk itu. Berapa banyak penjelajah yang akan dikirim oleh ketiga keluarga itu? Petik 2. Masing-masing dari 3 keluarga lainnya akan mengirim 1. Mereka akan lebih patuh jika diberi imbalan atas kesetiaannya, kata Delan sambil tersenyum. Yun Feng mengangguk. Kedua keluarga diplomatik itu cukup pintar untuk tidak memonopoli kepentingan, tetapi mereka juga tidak berbagi banyak. Mereka masih akan menjadi pemenang yang lebih besar. 10 penjelajah itu berasal dari banyak keluarga. Akan sulit untuk menyatukan mereka. Yun Feng mengerutkan kening, tapi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Apa yang dia inginkan jauh melampaui level mereka. Aku ingin tahu,
bagaimana kamu mempersiapkannya? Tanya Sang Lian ragu-ragu. Yun Feng adalah landasan terbesar Kekaisaran Feng Yun. Tim Kekaisaran Feng Yun memang tidak bersatu seperti kekaisaran lain. Sulit untuk mengatakan apa yang mungkin terjadi pada akhirnya. Jangan khawatirkan aku. Anda harus memberi penjelajah lain lebih banyak barang penyelamat, sehingga mereka tidak akan menahan saya. Yun Feng melirik kedua orang tua itu dengan dingin. Dia bisa membantu mereka mendapatkan sesuatu, tapi tentu saja tidak semuanya. Ya, tentu saja, kamu benar. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu kami. Kata Sang Lian cepat dengan senyum patuh. Yun Feng melambaikan tangannya. Mereka tidak mungkin memberikan apa yang dia butuhkan. Aku akan kembali. Bab 442, Masa Lalu Ge Yuan, 2. Delan dan Sang Lian tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka tidak tahu bagaimana mereka membuat Nyonya marah. Mereka saling memandang, dan merasa kasihan atas kejatuhan keluarga kerajaan Karan. Harta karun keluarga kerajaan Karan telah dihancurkan bersama dengan istana kerajaan, sehingga mustahil bagi keluarga mereka untuk menjarah apapun. Mereka tidak memiliki harta berharga untuk ditawarkan. Mereka hanya bisa berharap bahwa penjelajahan mereka bisa kembali dengan sesuatu yang baik. Zeran tidak ikut dalam perjalanan ke Ge-Yuan, tetapi tinggal di kota Chunfeng. Sebelum mereka pergi, dia hanya berkata kepada Yun Feng, aku harus berusaha lebih keras, agar aku bisa membantumu. Yun Feng tahu apa yang dia maksud. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menepuk bahunya dan pergi. Pria muda yang keras kepala itu sebenarnya tidak lemah, tetapi dia juga tidak cukup kuat untuk membantunya. Memikirkan Zeran, Yun Feng tersenyum, dan menganggapnya sebagai teman yang berharga. Dia akan membuka istana naga untuk Zeran jika itu cocok untuk prajurit, dalam hal ini dia akan mengejutkan semua orang setelah dia keluar. Yun Feng perlahan berhenti dan berdiri di depan pintu sebuah ruangan tertutup. Dia membuka pintu, dan melihat Mu Xiaojin yang sedang merenung. Xiaojin, ayo jalan-jalan. Yun Feng meraih tangan Mu Xiaojin, dan menyeretnya keluar sebelum dia mengatakan apapun. Mu Xiaojin tidak menyadari apa yang terjadi sampai dia keluar dari hotel. Baiklah, Ge-Yuan bukan kota kecil. Apakah Anda ingin melihat Mercenary Union? Yun Feng tersenyum pada Mu Xiaojin, dan menyeretnya ke kerumunan. Mu Xiaojin mengangguk dan tersenyum pada Yun Feng. Yun Feng balas tersenyum padanya. Sekarang setelah mereka datang ke Ge-Yuan, tidak pantas jika dia tidak mengunjungi Red Maple, meskipun itu belum lama sejak kunjungan terakhirnya. Mereka bergerak di tengah keramaian. Ge-Yuan adalah kota besar yang memiliki banyak penduduk. Sejak peristiwa besar di ibu kota, banyak orang pindah ke sini dari ibu kota, yang semakin menambah populasi. Jalanan juga agak ramai. Yun Feng melindungi Mu Xiaojin dengan hati-hati, dan Mu Xiaojin mengikutinya dengan cermat. Saat mereka berjalan, mereka mendengar segala macam suara yang hidup. Yun Feng melirik pakaian Mu Xiaojin dan mengerutkan kening. Mu Xiaojin hanya memiliki beberapa pakaian yang dia kenakan secara bergiliran. Dia jarang membeli baju baru. Ketika mereka melewati toko pakaian, Yun Feng masuk bersama Mu Xiaojin dan bertanya kepada bosnya, apakah Anda punya pakaian yang cocok untuknya? Mu Xiaojin pendek dan imut seperti boneka, jadi mudah baginya untuk membeli pakaian. Tanpa sepatah kata pun, bos membawa mereka ke lantai 2. Mu Xiaojin tersipu dan berkata, Xiao Feng, aku tidak butuh apa-apa. Yun Feng tersenyum dan membawa Mu Xiaojin ke lantai 2. Mereka melihat deretan pakaian yang sepertinya cocok untuk Mu Xiaojin. Yun Feng mendorong Mu Xiaojin ke depan, dan memberinya 2 potong pakaian yang dia suka. Cobalah. Saya membeli pakaian untuk seorang teman. Tidak perlu sopan. Mu Xiaojin tersipu, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke kamar pas dengan patuh. Bos itu tertawa. Jika Anda menginginkannya, bawa saja ke konter dan bayar. Saya akan segera berangkat. Bos berjalan turun, dan Yun Feng dan Mu Xiaojin tetap di lantai 2. Mu Xiaojin mencoba banyak pakaian. Semuanya tampak bagus untuknya, terutama gaun berbunga-bunga yang membuatnya lebih menggemaskan dari sebelumnya. Bahkan Meatball menangis penuh semangat di bahu Yun Feng. Xiaojin, itu gaun yang bagus. Yun Feng mengangguk, begitu pula bakso. Mu Xiaojin berdiri canggung dengan wajah memerah. Yun Feng tersenyum, dan memutuskan untuk memilih beberapa pakaian lagi untuknya. Dia menemukan Xiaojin sangat menggemaskan sehingga dia ingin mendandaninya.
Pada saat ini, 3 gadis lain datang dari bawah. Mereka jelas berasal dari keluarga kaya, terlihat dari pakaian mewah dan postur arogan mereka. Mereka melirik Yun Feng dengan santai, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka berbicara dengan suara rendah, dan tampak cukup sopan. Ketika Mu Xiaojin meninggalkan kamar pas setelah mengenakan pakaian baru, dia bertemu dengan ketiga gadis itu. Mereka saling menatap. Mu Xiaojin hanya berjalan melewati mereka dan terus berjalan. Pada saat ini, salah satu dari 3 gadis menyentuh dagunya, tenggelam dalam pikirannya, dan dengan cepat berbalik. Apakah kamu, Mu Xiaojin? Mu Xiaojin tiba-tiba berhenti, dan Yun Feng menatap mereka dengan bingung. Melihat ekspresi yang berubah di wajah Mu Xiaojin, dia mengerutkan kening dan berjalan ke arahnya. Mu Xiaojin berdiri, memegang gaun bunga di tangannya. Gadis yang baru saja berbicara perlahan mendekatinya dan mengukurnya dari atas hingga ujung kaki. Saya benar, meskipun kita hanya bertemu sekali, kamu meninggalkan kesan yang mendalam padaku. Mu Xiaojin berdiri di sana dengan kepala menunduk. Gadis itu memeriksa gaun berbunga-bunga di tangannya. Kau di sini untuk berbelanja. Sejak kapan tuan keluargamu begitu baik padamu? Nyonya keluarga mungkin akan memukulmu lagi jika dia tahu ini, kan? Mu Xiaojin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Gadis yang baru saja berbicara itu tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu tahu seperti apa dia ketika aku bertemu dengannya? Gadis-gadis lain semua bersorak dan memintanya untuk memberitahu mereka lebih banyak. Gadis itu berkata sambil tertawa mengejek, saat itu, dia seperti anjing liar yang dipukuli di halaman rumahnya dengan kakaknya. Hahaha. Tawanya merayap ke dalam hati Mu Xiaojin seperti ular beludak, membuatnya gemetar hebat. Dia menundukkan kepalanya lebih dalam. Gadis yang berbicara melirik gaun bunga-bunga Mu Xiaojin dengan jijik. Kamu berani memakai gaun seperti itu. Itu hanya akan membuatmu terbunuh. Gadis itu hendak melanjutkan, ketika seseorang meletakkan tangan di bahunya. Dia langsung menjadi pucat. Lepaskan saya, lepaskan saya. Dia kemudian berjuang keras. Yun Feng mengepalkan tangannya, dan suara tulang retak bergema. Wajah gadis itu langsung menjadi merah dan pucat. Rekan-rekannya tercengang. Bab 443, Masa Lalu Ge Yuan 3. Ah! Gadis itu menjerit kesakitan, dan Yun Feng akhirnya melepaskannya. Dia memelototi Yun Feng dengan marah dengan air mata di seluruh wajahnya. Kau berani menyakitiku. Tunggu saja akibatnya. Yun Feng melengkungkan bibirnya dan membelai Mu Xiaojin, menariknya ke belakang. Aku sudah berbelas kasih untuk tidak merobek lidahmu. Apa kau sedang menguji kesabaranku? Apakah kamu tahu siapa dia? Dia cucu dari Sang Lian, pemimpin keluarga Sang. Anda telah menyakiti cucunya. Tunggu saja. 2 gadis lainnya sama-sama mendukung gadis yang bahunya dipatahkan oleh Yun Feng. Gadis itu berkeringat pucat karena rasa sakit. Oh, dia cucu Sang Lian. Gumam Yun Feng, tidak panik sama sekali. Gadis yang bahunya patah mencibir. Pelacur kecil, aku tidak menyangka orang lain akan membelamu. Sepertinya kamu belum cukup dicambuk. Petik 2. Mata Yun Feng menjadi dingin. Dia akan menyerang mereka, ketika Mu Xiaojin menghentikannya. Yun Feng kembali menatap Mu Xiaojin. Dia terkejut cucu Sang Lian mengenal Mu Xiaojin, yang menurutnya tidak mungkin berasal dari keluarga normal. Pasti ada banyak rahasia dalam semua ini. Apa yang sedang terjadi? Oh, Nona Sang, apakah Anda baik-baik saja? Bos naik ke atas karena semua kebisingan, dan melihat putri Sang Lian berdiri pucat. Dia langsung memeriksanya dengan panik. Nona, apa yang terjadi di sini? Tanya bos dengan suara rendah, melirik Yun Feng dan Mu Xiaojin. Kedua gadis itu tidak tampak seperti pembuat onar. Bagaimana mereka melewati nyonya keluarga Sang? Jika kamu berani menjual sesuatu padanya, aku akan segera menutup tokomu. Cucu perempuan Sang Lian meraung, yang mengubah ekspresi bos. Nona-nona, tolong, toko ini adalah satu-satunya yang saya miliki. Silakan keluar, bisik bos, yang hendak mendorong Yun Feng dan Mu Xiaojin. Yun Feng segera memasang ekspresi muram, dan bos tidak berani melakukan apapun. Kau ingin pergi, tidak begitu cepat, berlutut dan minta maaf padaku. Lalu kamu bisa merangkak keluar. Cucu Sang Lian dan menyatakan kepada Yun Feng dan Mu Xiaojin. Yun Feng meliriknya. Aku seharusnya mematahkan bahumu yang lain juga.
Bisikannya membuat bos meneteskan keringat dingin dan cucu perempuan Sang Lian semakin pucat. Gadisku, Nyonya, tolong hentikan masalahnya. Anda tidak dapat menyinggung Nyonya keluarga Sang. Kata bos dengan cepat. Yun Feng mencibir, lebih baik menyinggung perasaannya daripada menyinggung saya. Mendengar itu, cucu perempuan Sang Lian menjadi marah. Dia berteriak, seseorang, kemari. Banyak langkah kaki datang dari bawah. Melihat itu, bos memasang ekspresi mengerikan. Nona Sang, tolong jangan berkelahi di toko saya. Aku memohon Anda. 5 prajurit datang ke atas. Semuanya berada di level 8. Yun Feng menatap mereka dengan dingin. Melihat betapa bangganya cucu perempuan Sang Lian, dan melihat para pejuang, dia mengulurkan jari-jarinya dan memutuskan ini adalah pemanasan yang bagus untuk penjelajahan. Bos, jika mereka berlutut dan meminta maaf, kami akan membiarkan mereka pergi, teriak salah satu gadis yang datang. Bos langsung bergegas ke Yun Feng, Nyonya, tolong bantu saya dan minta maaf kepada mereka. Mengapa repot-repot menyebabkan masalah pada dirimu sendiri? Dia didorong pergi detik berikutnya oleh Yun Feng. Minggir, bos dengan cepat berlari ke bawah setelah mendengar itu. Melihat hal itu, cucu perempuan Sang Lian menahan rasa sakitnya dan berkata, hajar mereka sampai mereka semua tergeletak di lantai. Mu Xiaojin menarik Yun Feng, tapi Yun Feng tersenyum. Menerima instruksi, 5 prajurit melepaskan energi bertarung mereka dan meraung, gadis kecil, patuhi jika kamu tidak ingin menderita. Yun Feng mencibir dan melepaskan Mu Xiaojin. Dia memutar kepalanya dan menghangatkan pergelangan tangannya. Aku mengembalikan kata-katamu padamu. Bersikaplah patuh jika Anda tidak ingin menderita. Petik 2. Kelima prajurit mengubah ekspresi mereka dan berlari ke depan. Pertempuran di lantai atas hampir meledak. Bos yang tadi lari ke bawah melihat 2 orang yang melewati tokonya, dan langsung menghentikan mereka. Tuan, tolong bantu saya menghentikan mereka, atau toko saya akan hancur. Kedua pria yang dihentikan itu tidak berdaya. Ayo kita pergi dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Di atas. Pertempuran akan pecah di lantai atas. Bos menunjuk ke atas, tergagap. Kedua pria itu tersenyum tak berdaya. Lencana yang mereka kenakan di dada mereka memantulkan sinar matahari. Maple merah di lencana menyilaukan bos. Maple merah. Kamu dari tim mercenari Maple merah. Teriak bos dengan air mata kebahagiaan. Tim mercenari Maple merah telah berkembang secara signifikan selama bertahun-tahun. Tidak hanya di Mercenary Union, mereka sering memecahkan masalah bagi orang-orang Ge-Yuan ketika mereka menjalankan tugas di sini. Di Ge-Yuan, mereka jauh lebih dapat diandalkan dan terkenal daripada para prajurit di kota. Besar, sungguh melegakan melihat Anda di sini. Tolong bantu. Jika pertempuran dimulai, tokoku akan hancur. Kata bos dengan cepat. Tanpa sepatah kata pun, kedua pria itu bergegas ke atas. Ketika mereka sampai di lantai 2, mereka melihat punggung seorang gadis kurus, dan 5 prajurit kuat di bawah kakinya. Cucu perempuan Sang Lian, melihat kedua pria itu, menangis, turunkan dia. Dia menyerang orang lain. Kedua anggota Red Maple Mercenary Team mendekat, dan tersenyum saat melihat wajah Yun Feng. Cucu perempuan Sang Lian berpikir bahwa dia telah diselamatkan, tetapi dia terkejut pada detik berikutnya. Nona muda, mengapa kamu di sini? Ye Nona muda, semua orang di sana memandang Yun Feng dengan kaget. Cucu perempuan Sang Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Ketika dia melihat lencana yang dikenakan para pria, dia berteriak, tim tentara bayaran Maple Merah. Kamu dari tim mercenary Maple Merah. Kedua gadis yang datang dengan cucu perempuan Sang Lian tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bos yang mengikuti 2 prajurit Maple Merah di lantai atas juga tercengang ketika dia mendengar mereka memanggil Nona muda Yun Feng. Ye Nona muda, orang-orang Red Maple memanggil pelanggan ini Nona muda. Mungkinkah dia sebenarnya? Bab 444, Ketangguhan, 1. 2 gadis di sebelah cucu perempuan Sang Lian menariknya ke belakang dan menggumamkan sesuatu. Dengan wajah merah namun pucat, cucu perempuan Sang Lian mengangguk dan berteriak pada 5 pria di tanah. Berdiri kembali. Memalukan. Dia berbalik dan turun, seolah-olah dia tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan di sini. Mata Yun Feng menjadi dingin. Kau pergi begitu saja. Apa menurutmu kita begitu mudah untuk disingkirkan? Cucu perempuan Sang Lian berbalik dengan marah. Apa lagi yang kamu inginkan?
Minta maaf, kata Yun Feng dengan dingin. Sang Rui langsung memerah. Meminta maaf. Kau memintaku untuk meminta maaf. Yun Feng mengangkat alisnya. Meminta maaf. Jangan uji kesabaranku. Rasa dingin di matanya membuat cucu perempuan Sang Lian berkeringat keras. Dia bertanya-tanya mengapa gadis ini bisa begitu menakutkan ketika mereka seumuran. Dia terlalu bangga dengan identitasnya untuk meminta maaf. Kamu pikir kamu siapa? Tidak masalah bahkan jika Anda adalah nona muda. Tidak mungkin aku akan meminta maaf. Cucu perempuan Sang Lian hendak pergi. Kemudian, Yun Feng melintas ke depan. Prajurit Red Maple menyadari bahwa nona muda mereka marah. Ah! Cucu perempuan Sang Lian menangis kesakitan. Bahunya tersangkut, dan wajahnya menjadi pucat karena rasa sakit. Teman-temannya akan membantunya, tapi takut dengan tatapan Yun Feng. Maaf, kata Yun Feng lagi, mengerahkan lebih banyak kekuatan di tangannya. Keringat dingin menetes dari dahi cucu perempuan Sang Lian. Dia terlalu rentan seorang gadis untuk menahan kekuatan Yun Feng. Bos ingin campur tangan, tetapi prajurit Red Maple menghentikannya. Yang terbaik adalah tidak membuat nona muda semakin marah pada saat ini. Jika kamu tidak ingin lumpuh, minta maaf. Yun Feng mengerahkan kekuatannya lagi. Cucu perempuan Sang Lian kesakitan, mengetahui bahwa Yun Feng bersungguh-sungguh, dan bahwa dia akan lumpuh jika dia tidak meminta maaf. Maaf, dia menggertakkan giginya. Yun Feng tersenyum dingin. Apa katamu? Aku tidak mendengarmu. Cucu perempuan Sang Lian melotot, dan berkata dengan canggung, maaf. Yun Feng tiba-tiba mengendurkan tangannya, dan putri Sang Lian hampir jatuh ke tanah. Teman-temannya, yang terlalu takut untuk bergerak, mengulurkan tangannya dengan hati-hati dan mendukungnya ke bawah. Tunggu saja. Cucu perempuan Sang Lian menggertakkan giginya. Yun Feng, di sisi lain, tersenyum santai. Saya akan. Pada saat ini, kelima pria yang tergeletak di tanah semuanya berdiri kembali, meringis. Mereka melirik Yun Feng, dan berlari ke bawah secepat mungkin. Bos tidak tahu apakah dia harus merasa beruntung atau menyesal. Yun Feng merasa seperti orang yang sama sekali berbeda dengannya sekarang. Nona muda Maple Merah adalah sosok yang cukup terkenal. Nyonya, bos itu tersenyum patuh, menurunkan punggungnya dan menggosok tangannya. Yun Feng melirik gaun Mu Xiaojin. Kami akan mengambil yang ini. Bos itu mengangguk, dan segera bertanya apakah mereka menginginkan lebih banyak pakaian atau tidak, menyarankan agar dia menawarkannya secara gratis. Yun Feng menolak tawaran itu. Mu Xiaojin telah diam sepanjang waktu, seolah-olah dia terjebak dalam kenangan sedih. Melihat ekspresinya, Yun Feng tidak bertanya padanya. Dia akan menceritakan semuanya ketika dia mau. Mereka meninggalkan toko, dan dua tentara dari Red Maple Mercenary Team mengikuti Yun Feng dengan gembira. Yun Feng tersenyum. Jika Anda sedang dalam misi, kerjakan saja. Jangan pedulikan aku. Kedua prajurit itu langsung menggelengkan kepala. Menemani Anda adalah misi terbesar kami saat ini. Mereka berdua memang sedang dalam misi, tapi itu tidak penting. Bertemu Yun Feng di tempat ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan oleh kedua prajurit itu. Nona muda adalah simbol Maple Merah. Apa yang lebih penting daripada menemani nona muda? Keduanya sangat senang dan bangga. Mereka pasti akan membual tentang hal itu dengan saudara-saudara mereka setelah mereka kembali. Yun Feng dan Mu Xiaojin datang ke Mercenary Union dengan dua prajurit, dan Mu Xiaojin untuk sementara dibebaskan dari kesedihannya. Dia cukup penasaran dengan antusiasme Red Maple Mercenary Team. Para prajurit itu datang ke Yun Feng seperti lebah yang telah menemukan serbuk sari. Mereka tidak akan pergi jika bukan karena perintah Zhao Mingqi. Ini tidak benar. Nona muda jarang kembali. Kita harus menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Itulah keluhan marah dari setiap anggota Red Maple Mercenary Team. Mendengar itu, Zhao Mingqi hanya bisa tersenyum tak berdaya. Memang, Yun Feng jarang kembali akhir-akhir ini. Dapat dimengerti bahwa para prajurit mengeluh. Bahkan dia tidak senang tentang itu. Menghabiskan satu hari penuh di Mercenary Union, Yun Feng dan Mu Xiaojin sama-sama bahagia. Saat senja, Yun Feng akan membawa Mu Xiaojin pergi. Secara alami, para prajurit tim Mercenary Maple Merah enggan melepaskannya, dan semua ingin mengantarnya keluar. Zhao Mingqi harus menjadi orang jahat yang menghentikan perilaku kekanak-kanakan mereka. Itu juga karena dia ingin berbicara dengan nona muda secara pribadi.
Para prajurit dari tim mercenari Maple Merah mengeluh tentang Kapten Zhao mereka lagi. Ketika dia mengantar Yun Qi keluar, Zhao Mingqi memberinya banyak pengingat, memintanya untuk lebih memperhatikan keselamatannya dan memberitahu Red Maple jika dia membutuhkan bantuan. Dia juga berjanji untuk melindungi keluarga Yun. Yun Feng tersenyum. Paman Zhao selalu seperti itu, memperlakukannya seperti anak kecil. Dia lupa bahwa dia sebenarnya masih anak-anak. Mungkin karena jiwanya yang berbeda, dan mungkin karena dia telah melihat hal yang berbeda di level barunya, dia lebih dewasa daripada gadis-gadis seusianya. Dia bahkan lebih dewasa dan dapat diandalkan daripada banyak senior. Membawa Mu Xiaojin keluar dari Mercenary Union, Yun Feng segera melihat beberapa orang yang jelas telah menunggu lama. Yun Feng memasang senyum main-main, dan Sang Lian, yang telah menunggu lama, langsung tersenyum. Yun Feng, kamu akhirnya keluar. Bab 445, Ketangguhan, 2. Yun Feng melirik gadis yang berdiri di samping Sang Lian. Dia tidak lain adalah cucunya yang memprovokasi Yun Feng sebelumnya. Melihat Yun Feng menatap cucunya, Sang Lian tersenyum canggung, Yun Feng, bisakah kita bicara di tempat lain? Yun Feng mengangguk. Sang Lian pasti sudah menunggu lama. Dia mungkin datang ke sini dengan cucunya untuk meminta maaf setelah mengetahui apa yang terjadi hari itu. Dia tidak mampu membuat Yun Feng kesal saat ini. Mereka datang ke sebuah restoran dan meminta kamar pribadi yang tenang di lantai atas. Yun Feng duduk bersama Mu Xiaojin. Sang Lian juga duduk. Cucu perempuannya juga ingin duduk, tetapi dia hanya memelototinya dan menghentikannya. Sang Lian berhasil tersenyum. Yah, Yun Feng, karena kita berteman, tolong maafkan Xiao Rui atas apa yang dia lakukan, demi aku. Aku tahu kamu orang yang baik hati dan tidak akan menyimpan dendam padanya. Gadis yang berdiri menjadi marah. Dia akan membuka mulutnya, tetapi harus tetap diam ketika dia melihat mata Sang Lian. Dia menatap Yun Feng dengan muram. Yun Feng melirik Sang Lian, dan berkata dengan santai. Tidak semua orang cukup penting untuk saya marahi. Sang Lian langsung tersipu. Jadi, cucunya bahkan tidak cukup layak untuk dimarahi. Lalu, apakah dia sedang bercanda di sini? Melihat betapa malunya dia, Yun Feng menambahkan, tapi tentu saja, Tuan Sang Lian sangat penting bagiku. Sang Lian tampak tidak terlalu malu, karena Yun Feng telah menunjukkan rasa hormat padanya. Yun Feng, kamu benar. Apa yang dilakukan Xiao Rui di siang hari itu salah. Aku membawanya ke sini untuk meminta maaf. Sang Lian memberikan petunjuk pada cucunya. Cepat dan minta maaf. Cucu perempuan Sang Lian menggigit bibirnya, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia pasti dimanjakan. Sang Lian meledak menjadi marah. Kamu sangat dimanjakan sehingga kamu pikir semua orang di bawahmu. Minta maaf sekarang. Cucu perempuan Sang Lian menatap kakeknya dengan air mata di seluruh matanya. Dia tidak mengerti mengapa kakeknya akan memberinya waktu yang sulit meskipun dia selalu merawatnya. Bukankah wanita itu hanyalah nona muda dari tim tentara bayaran Maple Merah? Apakah dia bahkan hampir sama terhormatnya dengan nona muda dari keluarga Sang? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Kakek, dia hanya nona muda dari kelompok tentara bayaran. Mengapa Anda begitu hormat padanya? Dia seharusnya berlutut di depanmu. Sang Rui, kamu benar-benar sangat dimanjakan sehingga kamu tidak tahu sama sekali apa yang ada di sekitarmu, kan? Sang Lian tersipu karena ucapan bodoh cucunya. Pembuluh darah naik di punggung tangannya. Dia tanpa sadar melirik Yun Feng, yang tetap tidak bisa dipahami. Jantungnya berdebar. Potong omong kosong. Minta maaf padanya sekarang juga. Sang Lian meraung, tapi Sang Rui tetap keras kepala. Bagaimanapun, Sang Lian tidak pernah memintanya untuk begitu rendah hati kepada orang luar. Bahkan para putri kekaisaran Karan seperti Kasa tidak pantas dihormati seperti itu. Dia tidak pernah meminta maaf atas masalah yang dia sebabkan. Apa yang terjadi hari ini? Aku tidak akan meminta maaf. Dia yang menyerang kami. Anda harus membela saya daripada meminta saya untuk meminta maaf, kakek. Sang Rui memelototi Yun Feng. Apakah tim tentara bayaran Maple Merah benar-benar sesuatu? Bisakah itu dibandingkan dengan keluarga Sang? Jangan berpikir Anda seseorang hanya karena kakek saya menghormati Anda. Biarkan aku memberitahu Anda. Pak, Sang Rui benar-benar tercengang. Dia telah ditampar di wajahnya, di mana 5 bekas jari merah muncul. Air mata langsung mengalir dari matanya.
Dia menatap Sang Lian. Kakek, kamu menamparku. Anda menamparkan saya untuk wanita yang tidak berharga. Petik 2. Sang Lian sangat marah. Permintaan maaf sudah cukup, tetapi putrinya yang tidak patuh telah mengubah semuanya menjadi berantakan. Sepertinya dia tidak bisa terus memanjakannya, atau dia akan membuat seluruh keluarga terbunuh suatu hari nanti. Jika dia membuat marah Yun Feng suatu hari nanti, keluarga Sang mungkin akan hancur seperti keluarga kerajaan Karan. Apakah kamu tahu siapa dia? Nona muda dari tim tentara bayaran Maple Merah hanyalah salah satu identitasnya. Apakah Anda tidak mengetahui pemanggil baru dari Kekaisaran Karan, dan orang yang dengan mudah memusnahkan keluarga kerajaan Karan? Sang Rui benar-benar tercengang. Air matanya tiba-tiba berhenti. Dia perlahan menoleh, dan melihat bahwa Yun Feng sedang menonton drama. Dia ingat apa yang baru saja dikatakan kakeknya. Orang yang dengan mudah memusnahkan keluarga kerajaan Karan dan yang muncul di Kekaisaran Karan sebagai summoner adalah Yun Feng. Yun Feng, Sang Rui melafalkan nama itu, tercengang. Yun Feng mengetuk bagian belakang kursinya, dan duduk dengan nyaman. Dia menatap Sang Rui tanpa mengatakan apa-apa. Sang Rui tiba-tiba menjadi pucat, dan gemetar hebat. Dia akhirnya menyadari orang seperti apa yang dia marahi. Minta maaf sekarang juga, Sang Lian berteriak lagi. Kali ini, Sang Rui menundukkan kepalanya tanpa basa-basi lagi. Maaf, Yun Feng tersenyum dingin. Sang Lian tersenyum. Yun Feng, Xiao Rui hanyalah anak manja. Itu semua salahku. Tolong maafkan dia. Aku pasti akan mendisiplinkannya. Bibir Yun Feng melengkung. Pada saat ini, Sang Rui berdiri dengan lemah lembut seperti kucing yang cakarnya telah dicabut, tidak sesombong sebelumnya. Mu Xiaojin menarik lengan baju Yun Feng. Xiao Feng, ayo kembali. Yun Feng mengangguk. Mendengar itu, Sang Lian segera berdiri. Aku akan mengantarmu kembali. Yun Feng tersenyum, dan melirik Sang Rui, yang menundukkan kepalanya dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Oke, terima kasih. Yun Feng menerima tawarannya, dan Sang Lian sangat lega. Dia dengan hati-hati mengantar mereka kembali ke hotel mereka, dan akhirnya santai setelah Yun Feng masuk. Dia kemudian berteriak pada Sang Rui dengan marah. Sang Rui tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika dia mengenali Yun Feng, dia tidak akan menyinggungnya sama sekali. Bab 446, Ketangguhan 3. Penerjemah, Terjemahan Henye Editor, Terjemahan Henye. Itu adalah akhir dari insiden itu, tetapi Xiao Jin tampaknya sangat terpengaruh. Dia telah menjadi pendiam sejak dia kembali. Yun Feng memperhatikannya, dan bertanya padanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia juga bertanya pada Yun Feng, yang menceritakan semua yang dia tahu. Keduanya khawatir. Mu Xiaojin selalu menjadi orang yang pemalu dan pendiam. Dia mungkin menyimpan banyak rahasia tentang dirinya sendiri. Mengingat adegan yang digambarkan Sang Rui tempo hari, Yun Feng bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang dulu dijalani Mu Xiaojin. Keluargamu? Yun Feng mengerutkan kening. Mu Xiaojin tidak mungkin mengatakan apapun padanya. Sang Rui jauh lebih patuh sejak kejadian itu. Dia telah lama memohon kepada kakeknya untuk hak istimewa mengunjungi Ge Yuan. Sedikit yang dia harapkan dia akan bertemu Yun Feng pada hari pertama perjalanannya. Dia bersembunyi selama beberapa hari, dan tidak berani keluar, takut dia akan bertemu Yun Feng lagi. 3 hari kemudian, dia pikir seharusnya aman baginya untuk pergi keluar. Dia kemudian keluar dengan senang, meskipun tidak sepenuhnya lega. Setelah dikurung selama beberapa hari, Sang Rui bersenang-senang berbelanja sehingga dia perlahan-lahan melupakan Yun Feng. Dalam beberapa hari, dia akan meninggalkan Ge Yuan ke ibu kota bersama Sang Lian. Namun, ketika dia meninggalkan toko, kegembiraan di wajahnya membeku. Melihat gadis cantik di pintu, Sang Rui tanpa sadar berbalik dan ingin kembali ke toko. Yun Feng tertawa. Sang Rui, apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi dariku? Sang Rui langsung menegang. Dia berbalik dan menatap Yun Feng. Apa yang kamu inginkan? Dia hampir tidak sombong seperti dulu. Di depan Yun Feng, dia ketakutan seperti tikus di hadapan kucing. Tidak, saya hanya ingin berbicara dengan Anda, kata Yun Feng, tertawa. Jelas, tidak mungkin bagi Sang Rui untuk menolak pembicaraan itu. Mereka berdua duduk di sebuah kamar pribadi di sebuah kedai teh yang mewah. Sang Rui menjaga jarak dari Yun Feng,
Tapi Yun Feng tidak terganggu. Dia duduk dalam posisi malas dan tidak berbahaya. Namun demikian, Sang Rui ketakutan. Setelah menghancurkan keluarga kerajaan Karan sendirian, Yun Feng seperti dewi pembunuh bagi Sang Rui. Apa yang ingin kamu ketahui? Tanya Sang Rui dengan suara rendah. Dia hanya ingin menjawab pertanyaan wanita itu dan pergi dari sini secepat mungkin. Jika dia tahu bahwa dia akan bertemu dengannya, dia akan tinggal di rumah saja. Yun Feng tidak langsung menanyakan pertanyaannya. Dia tiba-tiba ingin menggoda Sang Rui. Bakso melirik Sang Rui dengan jijik. Sang Rui tahu bahwa makhluk tak dikenal itu membencinya, tetapi dia tidak berani mengeluh. Menuangkan secangkir teh panas untuk dirinya sendiri, Yun Feng tersenyum. Apakah Anda ingin secangkir teh? Sang Rui menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tanyakan saja apa yang ingin kamu ketahui. Semakin lama dia tinggal bersama Yun Feng, semakin tidak nyaman dia. Perilaku misterius Yun Feng membuatnya tidak nyaman juga. Dia mungkin mati dengan mudah jika wanita itu marah. Mengingat apa yang terjadi pada keluarga kerajaan Karan, dia menggigil. Yun Feng menyesap tehnya. Tehnya memang enak. Anda yakin tidak menginginkannya? Dia tersenyum lagi, memegang cangkir itu. Sang Rui hampir pingsan. Aku memohon Anda, tanyakan saja apa yang ingin kamu ketahui. Yun Feng meletakkan cangkirnya, dan menjatuhkan sikap nakalnya. Dia tampak cemberut, dan Sang Rui mengira dia marah dengan reaksinya. Maaf, aku salah. Aku akan minum teh. Yun Feng meliriknya. Di mata Sang Rui, Yun Feng bukan hanya seorang dewi pembunuh, tetapi juga seorang yang temperamental. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Anda dapat pergi atau tidak tergantung pada jawaban Anda? Petik 2. Tanya saja, saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Aku tidak akan menahan apapun. Jika Sang Rui adalah orang penting dari Kekaisaran Feng Yun, maka dia pasti akan menjadi orang tercepat yang mengkhianati negaranya. Yun Feng mengerutkan kening. Apakah kamu tahu Mu Xiaojin? Sang Rui dengan cepat mengangguk, dan Yun Feng bertanya lagi. Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang keluargamu. Sang Rui tercengang. Dia tidak menyangka pertanyaannya akan begitu mudah dijawab. Segera, dia mengungkapkan semua yang dia tahu. Saya hanya pernah ke keluargamu sekali, dengan kakek saya. Saat itu, saya melihat Mu Xiaojin dan saudara laki-lakinya dikejar di halaman mereka dengan canggung. Saya mendengar bahwa, meskipun Mu Xiaojin dan saudara laki-lakinya adalah keturunan keluargamu, mereka bahkan tidak dihormati sebagai pelayan. Wanita dari keluargamu, khususnya, bertekad untuk membunuh mereka. Yun Feng mengangkat alisnya. Dari siapa kamu mendengarnya? Bibir Sang Rui bergetar. Dia ingin berbohong, tetapi dia tidak memiliki keberanian di bawah pengawasan Yun Feng. Dari Mu Yingxi, nyonya dari putri pertama keluargamu. Dia cukup dekat denganku. Dia mengatakan itu padaku. Apalagi yang dia katakan padamu? Sang Rui menelan ludah. Dia mengatakan bahwa Mu Xiaojin dan saudara laki-lakinya adalah dan aib keluargamu. Hidup mereka tidak buruk ketika penguasa keluargamu masih hidup, tetapi setelah dia meninggal, nyonya keluargamu mulai menyiksa mereka. Kemudian, Mu Yingxi dan saya terpisah. Saya tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi pada keluargamu nanti. Petik 2. Yun Feng memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi. Dia menyadari mengapa Mu Xiaojin dan Mu Changhai memberitahunya bahwa semua keluarga mereka sudah mati ketika mereka pertama kali bertemu di hutan. Apa yang istimewa dari keluargamu? Sang Rui tercengang. Kamu tidak tahu keluargamu. Itu adalah keluarga yang terkenal. Itu mungkin tidak sekuat keluarga Sang atau keluarga De, tapi itu pasti di tingkat kedua. Itu berbasis di kota kecil, tetapi pengaruhnya menyebar ke seluruh kota. Yun Feng mengangkat alisnya lagi. Dia tidak tahu latar belakang keluargamu sama sekali. Pasti ada sesuatu yang Mu Changhai dan Mu Xiaojin lebih suka tidak katakan. Arus bawah melonjak dalam keluargamu. Mengapa nyonya keluargamu bertekad untuk membunuh mereka? Bahkan jika mereka bukan anak-anaknya, mereka masih membawa darah suaminya, bukan? Bab 447, Ketangguhan, 4. Ada lagi yang bisa saya bantu? Tanya Sang Rui dengan suara gemetar. Yun Feng meliriknya. Dia telah mengatakan semua yang dia tahu, dan tidak ada gunanya menginterogasinya lebih lama lagi. Kamu boleh pergi, kata Yun Feng dengan malas, sambil menyesap tehnya lagi. Sang Rui langsung bangkit dan perlahan berjalan ke pintu.
Melihat Yun Feng tidak melakukan apa-apa, dia tiba-tiba membuka pintu dan berlari keluar. Yun Feng duduk di kursi, dan bakso berbaring di bahu Yun Feng dengan malas, menyapu wajahnya dengan ekor berbulunya sesekali. Dia menggosok tubuh bakso dengan jarinya, dan mempertimbangkan. Wanita dari keluargamu tidak bisa melepaskan Mu Changhai dan Mu Xiaojin setelah mereka melarikan diri. Sang Rui mungkin tidak akan memberitahu siapapun tentang interogasinya. Dia terlalu pengecut untuk melakukan itu. 3 kualifikasi untuk eksplorasi diberikan kepada keluarga lain. Apakah keluargamu adalah salah satunya? Setelah mengetahui lebih banyak tentang Mu Xiaojin dan keluargamu, Yun Feng menyadari bahwa kehidupan Mu Xiaojin pasti pernah membuat trauma di masa lalu. Jika dia tidak mau membicarakannya, biarlah. Yun Feng memberitahu Yun Seng semua yang dia pelajari, dan Yun Seng memerah karena marah. Dia juga merasa kasihan dengan apa yang dialami Mu Xiaojin dan Mu Changhai. Dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Mu Xiaojin selama berhari-hari, dan membuatnya merasa lebih baik. Kulanyi kurang lengket pada Yun Feng akhir-akhir ini, mungkin karena dia harus melatih dirinya lebih keras untuk eksplorasi. Ao Jin menghabiskan seluruh waktunya di kamarnya juga. Raungannya bisa terdengar sesekali. Beberapa naga pasti membuatnya marah lagi. Waktu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, hari keberangkatan pun tiba. Eksplorasi relik para dewa sangat berbahaya, dan seseorang tidak bisa membuat persiapan yang cukup. Untuk Yun Feng, dia memiliki semua peralatan yang dia butuhkan, dan dia tidak perlu menyiapkan apapun. Pagi-pagi sekali, Delan dan Sang Lian telah memberitahu semua orang untuk berkumpul di gerbang utara Ge Yuan untuk perjalanan. Yun Feng telah meminta 3 tempat. Dia menyembunyikan Mu Xiaojin dan Yun Seng di Istana Naga. Mu Xiaojin cukup terkejut melihat tempat itu. Suara Yun Feng datang dari luar. Xiaojin, biarkan masa lalu berlalu. Kita harus melihat ke depan. Untuk melindungi orang yang kita cintai, kita harus menjadi lebih kuat. Mu Xiaojin berpikir lama tentang apa yang dia katakan, dan Yun Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia percaya bahwa Mu Xiaojin akan menjadi kupu-kupu cantik yang terbang keluar dari kepompongnya ketika dia meninggalkan Istana Naga. Yun Feng datang ke gerbang utara Ge Yuan bersama Kulanyi dan Ao Jin. Gerbang utara telah ditutup dan ditempatkan pada hari itu. Yun Feng telah melihat beberapa orang menunggu ketika dia masih di kejauhan. Kulanyi dan Ao Jin, sambil berjalan di sisinya, keduanya mendengus jijik. Yun Feng juga mencibir. Dia hanya berharap orang-orang itu tidak menahannya. Yun Feng, kamu di sini. Delan dan Sang Lian keduanya mendekatinya sambil tersenyum. Yun Feng mengangguk, dan melirik ke-7 orang asing itu. Yang terkuat dari mereka adalah 2 pria parubaya, yang berada di tahap pertengahan level komandan. Yang terlemah di antara mereka adalah di level tengah 7. Tim ini sepertinya tidak memenuhi syarat untuk eksplorasi. Memang benar bahwa keluarga kerajaan memiliki lebih banyak ahli. Pakar tingkat raja seperti Randall akan melayani keluarga kerajaan, tetapi tidak untuk keluarga lain. Izinkan saya untuk memperkenalkan Anda. Ini Yun Feng, kata Delan sambil tersenyum. Semua 7 orang meliriknya dengan ekspresi aneh. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Saya terkejut bahwa Anda masih sangat muda. 2 pria tingkat komandan tingkat menengah menyambutnya terlebih dahulu, dan menatapnya dengan heran. Mereka pernah mendengar nama Yun Feng sebelumnya, tetapi tidak pernah melihatnya. Kamu merayuku. Yun Feng tersenyum. Orang lain juga menyapa Yun Feng. Mereka semua ingin berteman dengan Yun Feng demi keluarga mereka. Yun Feng memperlakukan mereka dengan sikap yang sama. Kemudian, seorang pemuda mendekat dan berkata kepada Yun Feng, suatu kehormatan bertemu denganmu. Saya Mu Yinghua, putra kedua dari keluargamu. Petik 2. Yun Feng menatapnya. Seorang anggota keluargamu. Dia adalah Mu Yinghua, putra kedua dari keluargamu. Selamat datang untuk mengunjungi keluargamu jika Anda punya waktu. Mu Yinghua terkekeh dan menawarkan. Yun Feng tersenyum dan menjawab dengan heran, jangan khawatir. Aku pasti akan mengunjungimu. Orang lain semua terkejut, dan Mu Yinghua bahkan lebih tersanjung. Betulkah? Haha, fantastis. Itu kesepakatan kalau begitu. Petik 2. Yun Feng mengangguk, tapi tidak ada apa-apa selain rasa dingin di matanya. Kulanyi berkomentar dengan geli, jangan mendahului dirimu sendiri. Mu Yinghua tersipu, dan tidak bisa berkata apa-apa saat melihat wajah Kulanyi. Delan dan Sang Lian memandang Yun Feng dengan serius,
bertanya-tanya mengapa dia memperlakukan keluargamu secara berbeda. Baiklah, sekarang kita semua di sini, saatnya untuk pergi. Eksplorasi ini sangat penting. Saya harap Anda semua akan mencoba yang terbaik. Kehormatan Kekaisaran Feng Yun tergantung pada Anda. Tentu saja, di bawah pimpinan Yun Feng, saya yakin sangat tidak mungkin bagi Kekaisaran Feng Yun untuk tidak membuat pencapaian. Baik Delan dan Sang Lian tertawa dan menatap Yun Feng. Yun Feng mencibir. Kedua rubah tua yang licik itu mencoba untuk memaksakan semua tanggung jawab di pundaknya. Kalau begitu Yun Geng pasti akan menjadi kapten kita, kata Mu Yinghua dengan keras. Secara alami, tidak ada yang tidak setuju. Mu Yinghua memandang Yun Feng dengan gembira, seolah-olah dia menginginkan pujiannya. Dia berpikir bahwa jawaban Yun Feng sebelumnya menunjukkan bahwa dia menganggap keluarga Mu secara berbeda. Yun Feng bahkan tidak repot-repot melihatnya. Dia hanya berpikir bahwa pria itu terlalu banyak bicara. Baiklah, teman-teman, peninggalan para dewa telah muncul di perbatasan antara Kekaisaran Ovei dan Kekaisaran Sengyao. Seseorang akan memandu Anda setelah Anda tiba di sana. Saya harap penjelajahan Anda akan berjalan dengan baik. Ayo pergi, kata Delan lantang. Dia melambaikan tangannya, dan 5 kelelawar mendarat di depan mereka. Ada seseorang yang berdiri di atas salah satu kelelawar. Yun Feng menyadari bahwa dia adalah wakil presiden Serikat Penjinak yang memiliki konflik dengannya ketika dia baru saja datang ke ibu kota. Bab 448, Ketangguhan, 5. Melihat Yun Feng, pria itu tampak canggung untuk sementara waktu. Semua orang naik di belakang kelelawar, tetapi Yun Feng dan teman-temannya berdiri diam. Delan dan Sang Lian tersenyum dan berkata, Yun Feng, sudah waktunya untuk pergi. Yun Feng menjawab sambil tersenyum, aku tahu. Setelah mengatakan itu, dia terbang ke langit, dan Ku Lanyi dan Ao Jin mengikuti. Yang lain benar-benar tercengang, 2 prajurit tingkat komandan, khususnya, cemburu. Apa yang kamu lihat? Yun Feng melintas ke depan. 7 pria yang mengendarai kelelawar semuanya iri. Wakil Presiden Serikat Penjinak, yang memimpin pria itu, sangat tidak nyaman sehingga dia hampir muntah darah. Wanita itu sangat baik. Kelima kelelawar itu semuanya membubung ke langit, dan tampak cukup spektakuler pada pandangan pertama. Setiap kelelawar membawa 2 orang. Karena Yun Feng dan rekan-rekannya tidak membutuhkan kelelawar, salah satu kelelawar tidak membawa apa-apa, dan tampaknya terbang dengan tenang. Terbang melawan angin, Yun Feng dan teman-temannya menjaga jarak dari yang lain. Pada saat ini, api kecil dan Lan Yi bertanya secara telepati, Tuan, apakah Anda sudah berangkat? Yun Feng tersenyum. Ya, kami berada di atas gerbang utara Ge-Yuan. Ayo bergabung dengan kami. Kedua binatang ajaib tidak lagi tertahan di cincin kontrak, yang membuat api kecil sangat senang. Itu takut hidup dikurung di atas ring, dan sangat senang bahwa Yun Feng tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Lan Yi tidak terlalu peduli. Itu bukan fanatik perang, dan baik-baik saja berada di mana saja. Segera, seberkas cahaya merah dan biru melesat mendekat dari langit, membuat orang-orang di kelelawar mengubah ekspresi mereka. Apakah mereka diserang bahkan sebelum mereka meninggalkan kekaisaran? Semua orang menjadi waspada. Yun Feng tersenyum pada 2 garis cahaya, yang mendekat dan berhenti di sebelahnya. Semua orang di kelelawar merasa lega. Cahayanya hilang, dan Fire Cloud Wolf yang sangat besar dan seorang pemuda tampan muncul di sisi Yun Feng. Semua orang menyadari bahwa mereka adalah binatang ajaib yang dikontraknya. Wakil Presiden Serikat Penjinak yang mengendarai pemukul terkemuka tidak bisa lebih rakus setelah melihat itu. Dia selalu bermimpi memiliki Magic Beast yang dikontrak. Dia selalu berpikir bahwa dia sangat mirip dengan summoner sebagai penjinak. Namun, dia tidak layak disebut sama sekali dibandingkan dengan summoner sungguhan. Mencengkeram kendali di tangannya dengan erat, dia memelototi mereka dengan penuh kebencian, dan akhirnya menarik pandangannya. Penjelajah lainnya semua tercengang. Mereka semua terpesona oleh 2 binatang ajaib yang dikontrak, yang merupakan milik pemanggil yang kuat dan misterius. Betapa hebatnya, gumam seseorang. Semua orang setuju dengan dia dalam hati. Mereka memang berbeda. Yun Feng, kamu sangat hebat. Mu Yinghua berteriak dan melambai pada Yun Feng. Yun Feng hanya meliriknya, begitu pula Little Fire dan Lan Yi. Api kecil bertanya, Tuan, siapa idiot itu? Yun Feng dengan santai memutar kepalanya. Saya tidak tahu.
Mereka terbang memimpin, diikuti oleh kelelawar. Para penjelajah pada kelelawar memandang punggung mereka dengan sungguh-sungguh dan penuh harap. Hidup kita akan berbeda jika kita berteman dengan summoner dari keluarga Yun, kan? Salah satu dari mereka berbisik kepada orang lain, tetapi orang lain dapat mendengar bisikan mereka dengan jelas, dan langsung menertawakan mereka. Kamu pikir kamu bisa? Hanya keluarga De dan keluarga Sang yang bisa berteman dengannya. 4 orang dari keluarga Sang dan keluarga De semuanya mendengus jijik, dan membentak. Kedua keluarga harus memberikan 3 dari 7 kualifikasi kepada orang lain, yang membuat anggota kedua keluarga marah, tetapi Delan dan Sang Lian sedang mempertimbangkan jangka panjang. Keluarga De dan keluarga Sang memang luar biasa, tapi pemanggil tidak memperlakukanmu secara berbeda, kan? Saudaramu, di sisi lain, menerima balasan positifnya. 2 orang dari keluarga lain tidak menyerah. 3 keluarga lainnya bersatu melawan keluarga De dan keluarga Sang. Penjelajah kedua keluarga mendengus, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Mereka hanya bisa berbalik dengan marah. Yun Feng memang memperlakukan Mu Yinghua secara berbeda. Mungkin pemanggil memang menyukai keluargamu. Saudaramu, kami akan bergantung padamu. Kedua pria itu berbicara kepada Mu Yinghua yang berada di kelelawar lain. Dia tertawa. Tentu saja, jangan khawatir. Aku tidak akan melupakan kalian berdua jika kita mendapatkan sesuatu. Mereka segera menjadi satu tim. Yun Feng belum menunjukkan sikapnya, tapi mereka sudah berfantasi tentang masa depan. Tuan, apakah mereka semua idiot? Api kecil meraung tidak sabar. Saya benar-benar ingin menggigit mereka berkeping-keping. Mereka pikir mereka cukup layak untuk cocok denganmu. Kebrutalan melintas di mata serigala. Little Fire benar-benar ingin membunuh mereka. Yun Feng membelai Little Fire dan meremas telinganya. Bakso melompat dari bahu Yun Feng dan melompat ke bahu api kecil. Itu menangis tepat di tengah kepala Little Fire. Api kecil dengan marah mencoba melepaskan bakso, tetapi bakso bergerak dengan sigap. Little Fire tidak bisa melepaskannya. Mereka bersenang-senang bermain satu sama lain. Yun Feng cukup geli melihat gambar itu. Secara alami, apa yang dikatakan orang-orang itu ditangkap oleh mereka semua. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Biarkan Mu Yinghua terus memiliki kesalahpahaman. Tidak mungkin bagi keluargamu untuk mendapatkan apapun dari eksplorasi. Dia akan memastikan bahwa keluargamu kembali dengan tangan kosong. Gadis, manusia-manusia itu berfantasi tentangmu. Kemarahan melintas di mata emas Ao Jin. Dia dengan marah melirik orang-orang di belakangnya, membuat mereka semua menggigil.